Tapi ada juga mungkin momen yang kalau dibilang aduh kayaknya bukan saya banget ya. Oh iya. Itu di kisah percintaannya ada juga. Yang mana? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Sekarang mau nonton film Susi Susanti yang sudah ditunggu, seru banget. Hari ini rame banget. Pak Menteri menyempatkan untuk hadir, ada juga Bu Wamen juga menyempatkan untuk hadir, dan banyak tokoh yang orang luar biasa yang ikut hadir. So, kita nonton. Hai friends, aduh hari ini seneng banget karena yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Dari sejak pertama kali trailernya ada dan udah muncul di bioskop tuh aku pengen banget nonton film Susi Susanti, tapi kebetulan pas lagi ada di luar, jadi pas begitu nyampe ke Indonesia udah langsung harus nonton. Dan kali ini nontonnya gak sendiri tapi ditemani langsung oleh The Legend Susi Susanti dan juga Alan Budi Kusuma. Yeay. Aduh aku deg-degan loh, deg-degan ketemu orangnya langsung dan nonton filmnya langsung nanti. Gimana nih rasanya kisah hidupnya diangkat ke layar lebar? Ya pastinya saya senang sekali ya, satu kehormatan buat kami berdua bahwa kisah hidup mungkin nggak 100%, 85% itu memang kisah nyata. Jadi orang kan taunya saya itu pada saat saya menang lalu di badminton, tapi sisi lain dari kehidupan saya bagaimana saya perjuangan masa kecil dengan keluarga, lalu juga jatuh bangun, lalu juga mungkin jadi spoiler ya, tapi nanti udah lihat trailer ya, itu nanti. Dan juga ada love story-nya juga kan, itu wah, juga. Itu yang aduh. Jadi dibully. Oke, aduh nggak sabar nih, pengen abis ini nanti kita akan tonton ya. Oke, tapi dari durasi yang kalau di layar lebar itu kan 96 menit. Ya, 93 atau 96 ya. Iya. 93 96 menit ya. Dari semua itu adegan mana yang paling favorit untuk Susi? Wah, spoiler lagi nih. Gak seru nanti, pasti luar biasa adegannya. Adegan pastinya momen 92. Pada saat saya dapat medali emas pertama untuk Indonesia, lalu juga mungkin pas Indonesia Raya berkumandang, itu pastinya momen yang paling heboh dan paling bagus buat saya, paling membanggakan lah. Tapi ada juga mungkin momen yang kalau dibilang aduh kayaknya bukan saya banget ya. Oh iya. Itu di kisah percintaannya ada juga. Yang mana? Waduh. Aduh, di situ saya jadinya lebih agresif, kayaknya enggak gitu. Oke. Harusnya kejadian nyatanya nggak seperti itu, tapi karena demi film ya udahlah nggak apa-apa. Saya bisa merasakan sih, karena dulu pas lagi kisah saya dijadikan film pun juga memang true story, jadi milestone-nya itu sejarahnya memang tetap sama, tapi ada beberapa yang pastinya agak sedikit berubah. Tapi itu tidak mengubah fakta ya, maksudnya. Nggak melenceng jauh lah ya. Betul. Ya, tapi mungkin di industri perfilman seperti itu ya. Oke. Tapi itu yang bikin seru kadang-kadang ya. Itu dia, makanya itu jadi bumbu yang jadi pertanyaan, jadi lo malah dibully, malah dijadiin jadi guyonannya teman-teman dan juga sama mungkin masyarakat ya, kok kayak gitu ya katanya. Oke. Nanti kita lihat ya. Aslinya tadi sebenarnya nggak seperti itu. Nggak kayak gitu. Oke, kalau dari Ko Alan sendiri nih, adegan mana yang paling favorit ketika nonton film? Ya tentunya sebetulnya yang terakhir sih ya. Tadi memang 92 kan memang itu tentunya momen berkesan. Tapi kalau yang terakhir itu memang itu mah sebetulnya itu adalah jati diri kita sebetulnya. Siapa kita, itulah apa namanya eksistensi kita maupun passion kita maupun ya kita lah, itu memang seperti itu Pak. Oke. Harus nonton nih untuk bisa mengerti apa yang dimaksud ya. Oke. Nah kan kalau di film itu kan hanya 93 sampai 96 menit ya, sedangkan kan ada begitu banyak hal-hal yang sebenarnya itu tidak bisa tercapture dalam waktu yang singkat itu. Nah kalau misalnya ada satu yang bisa dan harus dan mau Susi masukkan ke dalam video itu, tapi sebenarnya belum masuk nih, kira-kira apa, bagian apa dan kenapa?
Waduh, kalau mau dimasukin kayaknya panjang banget ya. Dan kemarin juga dari ya banyak dari temen, dari wartawan juga kayaknya terlalu pendek ya, nggak komplit katanya. Ya kalau komplit kan itu harus mencakup semua. Terlalu panjang. Terlalu panjang ya. Iya. Ya mungkin salah satunya adalah apa ya, kalau dibilang mungkin ini juga sih apa, susah dibilang sih, ada momen dimana mungkin apa ya, kalau dibilang susah dibilang sih, soalnya banyak banget. Iya. Cuma dicuplik-cuplik aja. Betul. Ada yang sesuatu yang mungkin antara saya dengan Tuhan. Bagaimana waktu itu ada mungkin dari keyakinan, dan kenapa saya bisa yakin banget bahwa Tuhan tuh selalu ada dan selalu mendampingi saya. Mungkin momen itu yang mungkin yang nggak masuk di situ. Iya, iya. Oke. Kalau dari Ko Alan? Ya mungkin ya itu Mbak, mungkin momen yang tentunya bagaimana saya pada saat saya kalah bisa ngalamin sesuatu hal yang menjadi menang. Itu juga belum juga diulas di situ, tapi ya itu menurut saya sih sudah semuanya lah. Betul. Sudah semuanya. Betul. Ya, tapi satu hal sih ya, aku pengen bilang, mumpung ketemu sama orangnya langsung, karena kan saya selalu percaya apa yang kita lihat itu kan akan sangat membekas dan sangat berpengaruh dalam hidup ya. Aku tuh inget banget, maksudnya waktu dulu pas lagi nonton tahun 92, nonton Cisusi lagi di lapangan, terus begitu menang, terus Cisusi bikin tanda salib, itu is really something that is very aku jadi kayak gini. Itu sesuatu yang membuat aku jadi bangga banget gitu. Aku ngerasa bahwa oke, kalau gitu aku harus jadi seperti dia gitu, yang orang yang hebat, maksudnya anak Tuhan yang anak Tuhan tuh harus jadi juara gitu, dan kalau udah juara ya harus mau berterima kasih dan harus berani gitu. Jadi itu membuat aku bangga, dan itu aku selalu oke, maksudnya we have to be someone, kita harus jadi pemenang, kita harus jadi orang yang luar biasa supaya ya kita bisa menunjukkan bahwa ya anak Tuhan itu ada seorang juara, ada seorang pemenang, Dan tidak pernah lupa bersyukur. dan tidak pernah lupa bersyukur. Di saat Paling kita penting. susah dan di saat kita mungkin menang, kita tetap bersyukur kepada yang di atas. Betul ya. Jadi itu mungkin hal yang sederhana ya. Tapi aku nonton di TV kalau pas lagi itu aku masih SD, berarti SD ke SMP, tapi itu membekas sih. So I'm so thankful, thank you, dan senang banget bisa ketemu sama orangnya langsung, so humble. Dan mungkin pesan terakhirnya nih, kan sekarang udah punya anak 3 ya. Iya. Nah, terus gimana nih harapan-harapannya untuk anak-anaknya, dan juga kedepannya apakah pengen mereka di dunia akhir atau gimana? Ya yang pasti kita harapkan yang terbaik lah buat mereka. Jadi apapun yang mereka inginkan, cita-citakan, mereka bisa semaksimal mungkin. Karena dari kami berdua juga tidak ada pernah atau tidak ada pemaksaan lah. Oh Anda harus maksudnya kamu seperti ini seperti itu, janganlah menurut saya, karena itu membuat jadi pressure ya. Jadi pressure, tekanan, karena kan biasanya kalau di kita pun juga sama, mungkin masyarakat, oh kamu mesti lebih baik dari papa ini, dari mama. Waduh, itu hal yang mungkin tidak mudah dan jadi sangat beban buat mereka. Makanya kenapa kita ke mereka, ya udahlah pokoknya yang terbaik buat kamu, asal jangan keliru aja jalannya. Seperti itu. Oke. Benar-benar terakhir ya, karena banyak yang mau ditanyain tapi udah mau mulai filmnya. Terakhir, karena saya selalu percaya ketika seorang jatuh, untuk dia bisa bangkit lagi, itu pasti ada sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hatinya, suaranya yang membuat dia memutuskan oke, I give up or I get up, but I get up gitu. Nah, jadi apa yang selalu ada di pikiran dan hati seorang Sisi Susanti yang akhirnya selalu bangkit lagi? Iya, bahwa kekalahan itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah kalau mungkin di bulu tangkis itu kemenangan yang tertunda. Jadi kita harus belajar, kita harus tahu di mana kekalahan kita, dan kita belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi, dan jangan pernah menyerah. Karena sedikit pun kesempatan, kalau kita mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, kesempatan akan datang dan akan mencapai menjadi kesuksesan. Wow, thank you so much untuk waktunya ya. Thank you juga sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan congratulations untuk filmnya Sisi Susanti. Yang belum nonton harus kudu mesti nonton film Sisi Susanti. Oke? Thank you semuanya. Thank you. Dari teman-teman yang sudah nonton, semua sangat merekomend film ini, sangat menginspirasi, dan saya harap saya merasakan demikian saat nonton film ini. Nanti saya akan komen nanti. Siap. Cerita seperti saya berkoordinasi sekali, sangat inspirasi, sangat berterima kasih
Siap. Jadi ini udah saya tunggu-tunggu sih dari jam pertama kali lihat trailernya. Saya udah aduh pokoknya harus nonton film ini karena dari trailernya itu udah membuat apa yang terharu banget dan aduh something yang bergejolak jadi harus nonton. Keren banget dari awal sampai akhir itu saya udah nggak tahu berkali-kali terharu menitikkan air mata, tapi seru banget, lucu banget juga, banyak banget pesan-pesan moralnya dan yang paling berkesan buat aku sih itu sangat mengingatkan banget ya, maksudnya kan sama-sama perempuan juga, sama-sama waktu itu harus pisah dari orang tua, sama-sama dapat pesan dari mama, jadi ketika waktu itu si Susi harus berangkat begitu mama ngasih pesannya, ngasih rosario, itu bener-bener kayak ngingetin lagi. Terus kayak flashback, sometimes di hidup kita ya memang ada banyak tantangan, ada banyak hal yang memang harus kita lalui ya, tapi saya selalu percaya dengan iman, dengan harapan dan gak pernah menyerah ya semua itu bisa diwujudkan gitu. Jadi congratulations, Best Indonesian Movie, keren banget, sukses terus buat Susi Susanti, sukses juga buat Ko Alan, sukses juga buat semuanya, congratulations Daniel. Jangan ngaku punya jiwa nasionalis kalau belum nonton film Susi Susanti Love All. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.